Hadirin yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini sangat singkat hidupnya. Umur yang semakin menjulur, pandangan yang semakin kabur, gigi satu persatu mulai gugur. Tadinya makan nasi, jadi makan bubur. Badan segar, jadi tidak subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil jabbar, la yuhibbul kafar wala fakhar, khaliqul bashar wa mudkhiluhu fil jannati wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat dan saya takzimi para dewan juri dan para peserta lomba dai-daiyah yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini sangat singkat hidupnya. Umur yang semakin menjulur, pandangan yang semakin kabur, gigi satu persatu mulai gugur. Tadinya makan nasi, jadi makan bubur. Badan segar, jadi tidak subur. Pendengaran yang mulai luntur, mati masuk liang kubur, disiksa oleh malaikat karena tidak pernah bersyukur. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat, dan siapa yang kufur azab Allah sangatlah pedih. Ibrahim ayat 7. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Dewan juri yang dirahmati Allah dan teman-temanku yang berbahagia, pagi-pagi minum kopi sambil makan roti dikasih mentega. Kepada Bapak Ibu wajib berbakti sebagai jalan meraih cita-cita. Pada kesempatan yang singkat dan sangat berharga ini, saya akan menyampaikan pidato tentang berbakti kepada orang tua sebagai jalan meraih cita-cita. Berbicara orang tua sungguh membuat hati saya terenyuh, karena tanpanya kita tidak ada arti hidup di dunia ini. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, tidak bisa dinego. Dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Salah satunya Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Berkata saja kita tidak boleh, apalagi sampai berkata yang tidak sopan kepada orang tua, atau kita menolak dengan keras ketika kita dimintai tolong oleh orang tua. Dalam ayat tersebut juga bermaksud agar kita mensyukuri kebaikan ibu bapak kita. Betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik saat melahirkan maupun kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak-anaknya penuh dengan kasih sayang. Masya Allah, tabarakallah. Dewan juri yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak kasus anak durhaka kepada orang tuanya, seperti kisah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu lantaran tidak mengakui ibu kandungnya sendiri yang telah melahirkannya.
Sangat menyayat hati mendengar beberapa berita tidak sedikit kasus kriminal anak terhadap orang tuanya. Di Kediri, Jawa Timur, ada anak yang tega membakar rumah orang tuanya karena tidak dibelikan sepeda motor. Di Muara Musi, ada anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri karena desakan ekonomi. Ada juga di Bekasi, anak yang tega menganiaya bapak kandungnya sendiri. Naudzubillah. Saya sedikit heran dengan anak muda zaman sekarang. Mereka berkata, samudra ku seberangi, hutan ku jelajahi, gunung ku daki, padang pasir ku arungi, demi mendapatkan cinta sejati. Giliran orang tuanya mereka lebih milih sama pacarnya. Tidak sedikit pemuda-pemudi sekarang yang lebih memilih sama pacarnya dibanding orang tuanya. Giliran pacar dibelikan baju celana, bunga, kuota, pulsa, dan lain sebagainya. Boro-boro orang tuanya dibeliin. Naudzubillah. Dengan juri yang dirahmati Allah dan teman-temanku peserta lomba dai-daiyah yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi wa sukhtil walidain. Artinya, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murkanya Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Jika orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah juga akan ridho. Dan ridho Allah merupakan jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang ahli surga. Dengan juri yang dimuliakan Allah, nasi dimakan terasa mentah, ubi dikukus bersama tebu, jadi anak jangan membantah, rajin membantu ayah dan ibu. Ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di sini saya akan menyampaikan setidaknya 3 hal untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua dan berkata santun kepadanya. Yang ketiga, merawat orang tua, memijat orang tua dikala capek, menemani dan merawat ketika mereka sakit dan lain sebagainya. Semoga Allah ridho kepada kita semua sehingga kita dapat meraih surganya dan cita-cita kita melalui jalan berbakti kepada orang tua. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurangnya itu mutlak dari saya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan. Jalan-jalan ke Taman Mini sehingga sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.